Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lukas Januar Silalai. Saya mahasiswa di Universitas Hasanuddin Jakarta, mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan salah satu materi yang ada di mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2 dengan topik Audit Siklus Persediaan dan Pergudangan. Audit siklus persediaan dan pergudangan. Siklus persediaan dan pergudangan memiliki hubungan yang erat dengan siklus transaksi lainnya, sehingga audit atas siklus persediaan dan pergudangan merupakan bagian yang sangat kompleks. Dalam siklus persediaan dan pergudangan, terdapat faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit perusahaan. Yang pertama, persediaan biasanya merupakan akun terbesar dalam neraca. Yang kedua, persediaan biasanya ada di lokasi yang berbeda, sehingga pengendalian fisik dan perhitungannya cukup sulit. Yang keempat, berbagai jenis persediaan sebagai permata, bahan kimia, dan elektronik biasanya sulit diamati dan dinilai oleh auditor. Yang keempat, penilaian persediaan juga sulit dilakukan ketika bagian keuangan perlu mengestimasi dan biaya manufaktur harus dialokasikan dalam persediaan. Yang kelima, terdapat beberapa penilaian persediaan dan beberapa organisasi yang menggunakan metode penilaian yang berbeda untuk berbagai bagian persediaan. Hal ini diperbolehkan oleh GAPP. Fungsi-fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen pencatatan terkait. Ada 7 fungsi dalam bisnis yang khususnya dalam siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama, pemrosesan pesanan pembelian. Diperlukan pengendalian yang memadai formulir permintaan pembelian atau yang telah terotomatisasi dengan komputerisasi. Yang kedua, penerimaan bahan baku. Inspeksi atas permintaan bahan baku atau pembuatan laporan salinan dokumen pengiriman yang diserahkan kepada setiap bagian terkait. Yang ketiga, penyimpanan bahan baku. Penyerahan permintaan bahan baku harus otorisasi secara layak untuk memastikan keakuratan transfer biaya antara akun persediaan pada neraca. Yang keempat, pemrosesan produk. Pemrosesan persediaan sangat bervariasi tiap perusahaan. Transfer sistem akuntansi biaya yang memadai merupakan bagian penting pada suatu perusahaan manufaktur. Terdapat 2 sistem biaya, yaitu sistem biaya pekerjaan dan sistem biaya proses. Yang kelima, penyimpanan barang jadi. Perusahaan dengan pengendalian internal baik, barang jadi disimpan di bawah pengendalian fisik yang terpisah di suatu area dengan akses terbatas. Yang keenam, pengiriman barang jadi. Pengiriman barang jadi harus diotorisasi oleh dokumen pengirim yang disetujui secara layak. Dan yang terakhir, file induk persediaan perpetual. File induk persediaan perpetual umumnya mencantumkan informasi tentang unit persediaan yang diakuisisi, dijual, dan yang ada di tangan. Bagian-bagian dari audit persediaan. Tujuan audit dari siklus persediaan dan pergudangan adalah untuk menyediakan kepastian bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar atas persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Pengaruh e-commerce terhadap manajemen persediaan. Manfaat utama internet untuk mengelola persediaan sangat menyediakan informasi yang sangat lengkap. Mereka berbasis real time kepada rekanan bisnis sehingga seluruh pangsa pasar dapat mengecek dan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. 5 aktivitas bagian audit persediaan. Yang pertama, mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Terdapat 3 fungsi utama audit dalam aktivitas ini, mencakup proses pemesanan, pembelian, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Auditor harus memahami pengendalian internet terkait 3 fungsi tersebut.
Kemudian melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi baik dalam siklus akuisisi dan pembayaran, serta siklus penggajian dan personalia yang keseluruhan harus memenuhi tujuan audit bahwa semua telah dilakukan secara efektif dan dinyatakan secara benar. Yang kedua adalah transfer secara internal aset dan biaya. Hal ini terkait dalam proses pemesanan barang dan penyimpanan barang jadi. Klien harus memperhitungkannya dalam catatan akuntansi biaya yang independen dan diuji sebagai bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan secara biaya. Auditor harus memahami dan menguji pengendalian internal terhadap pencatatan dan pengiriman sebagai bagian dari siklus audit. Keempat, mengamati persediaan secara fisik. Pemeriksaan fisik merupakan salah satu bukti audit yang penting. Auditor harus mengamati klien yang melakukan perhitungan fisik untuk menentukan persediaan yang tercatat benar ada pada tanggal neraca dan telah dihitung secara benar. Dan yang terakhir, menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Pengujian biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji untuk menentukan klien telah mengikuti secara benar metode persediaan dan sesuai dengan PABU. Audit akuntansi biaya. Audit akuntansi biaya dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian akuntansi biaya dan pengujian akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian fisik dan pengendalian terhadap biaya terkait. Pengendalian fisik yaitu untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan dan pencurian. Sedangkan pengendalian terhadap biaya terkait dengan mencari info yang bermanfaat karena menyediakan catatan persediaan yang ada di tangan, menyediakan penggunaan bahan baku, dan penjualan untuk mereview item ushing atau bergerak lambat, menyediakan catatan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila ditemukan selisih antara perhitungan fisik dan jumlah tersaji. Pengujian akuntansi biaya. Pengujian akuntansi biaya terdiri dari pengendalian fisik terhadap persediaan, dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan, file induk persediaan, catatan biaya per unit. Observasi fisik persediaan. Terdapat 3 metode dalam observasi fisik persediaan. Terdapat 3 cara. Terdapat 3 bagian, yaitu pengendalian terhadap fisik, perhitungan fisik, keputusan audit, dan pengujian observasi fisik. Audit penetapan harga dan kompilasi dibagi menjadi 3 metode dalam pemverifikasian penetapan harganya. Yang pertama, pengendalian penetapan harga kompilasi. Yang kedua, prosedur penetapan harga kompilasi. Yang ketiga, penilaian persediaan. Pengendalian penetapan harga kompilasi. Pengendalian internal yang memadai bahwa klien menggunakan biaya yang masuk akal untuk menilai persediaan sangat penting. Sedangkan untuk prosedur penetapan harga kompilasi, menggunakan daftar tujuan audit dan pengujian terkait untuk penetapan harga serta kompilasi, kecuali pisah batas karena dilakukan pada bagian penjualan. Dan yang terakhir, penilaian persediaan. Terdapat 3 permasalahan yang dihadapi dalam penilaian persediaan yang akan menggunakan 3 metode. Metode verifikasi penilaian penetapan harga persediaan. Yang pertama, penetapan harga atas persediaan yang dibeli. Auditor harus menetapkan metode penilaian persediaan yang digunakan oleh perusahaan. Auditor harus fokus pada nilai uang yang lebih besar daripada produk yang harganya berfluktuasi dan menguji sampel representatif. Yang kedua, penetapan harga persediaan yang diproduksi. Yang ketiga, biaya perolehan atau harga pasar. Integrasi pengujian pada siklus persediaan dan pergudangan.
Terdapat serangkaian pengujian yang terintegrasi atas siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama, pengujian atas siklus akuisisi dan pembayaran. Auditor memperoleh bukti keakuratan bahan baku dan semua biaya manufaktur kecuali tenaga kerja. Biaya akuisisi yang secara langsung mengalir ke harga pokok penjualan. Pengujian atas siklus penggajian dan personalia. Auditor memperoleh bukti terkait biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Ketiga, pengujian atas siklus penjualan dan pengujian. Auditor dapat melakukan pengujian audit terkait penyimpanan barang jadi serta pengiriman dan pencatatan pada jurnal. Yang keempat, pengujian akuntansi biaya. Sebagai sarana untuk memverifikasi pengendalian yang mempengaruhi persediaan, antara lain pengendalian fisik, transfer biaya persediaan, hingga ke barang jadi, file induk persediaan perpetual, dan catatan biaya per unit. Dan yang terakhir, persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya presentasikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang membaca dan mendengarkan. Terima kasih.